Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri, wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus Presiden di Istana Negara pada 21 dan 22 Oktober 2024. Para pemangku jabatan tersebut akan membantu Presiden dalam mewujudkan program kerjanya untuk periode 2024 hingga 2029. Namun, dalam hitungan hari usai dilantik, beberapa anggota kabinet tersebut sudah menimbulkan kontroversi yang mendapat reaksi keras dari publik. 1. Yandri Susanto pakai kop kementerian untuk acara Haul Ibu. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT, Yandri Susanto, mengakui telah menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan haul dan syukuran, yang jelas-jelas merupakan kepentingan pribadi. Tak hanya itu, dalam acara tersebut, Yandri juga menyelipkan beberapa alat peraga kampanye, APK, untuk istrinya, Ratu Racamtu Zakiah, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Serang dalam Pilkada 2024. Tindakannya tersebut tak hanya mendapatkan kritik dari masyarakat, namun juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menilai bahwa tindakan Yandri itu keliru. 2. Pernyataan Yusril Iza Mahendra soal peristiwa 1998. Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menuai kontroversi usai mengatakan bahwa peristiwa 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Ia pun mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap keliru, menjelaskan bahwa ia merasa pernyataannya disalahartikan karena tidak sepenuhnya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Kemarin, saya tidak begitu jelas dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya, apakah itu terkait genosida atau ethnic cleansing? Jika itu yang ditanyakan, maka kedua hal tersebut memang tidak terjadi pada tahun 1998, kata Yusril. Yusril menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan meninjau semua rekomendasi dan temuan dari pemerintahan sebelumnya terkait peristiwa 1998, termasuk pernyataan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengakui adanya pelanggaran HAM berat pada tahun tersebut. 3. Natalius Pigai minta anggaran 20 triliun rupiah. Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar 64 miliar rupiah. Ia pun mengusulkan agar anggaran tersebut dirombak, dan ia menginginkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Sebagai mantan komisioner Komnas HAM, Pigai menekankan perlunya memperkuat perlindungan HAM dan memenuhi kebutuhan HAM masyarakat. Namun, ia berpendapat bahwa anggaran sebesar 64 miliar rupiah tidaklah cukup. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia, UNHAM, di Indonesia, yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia. Pigai juga memastikan bahwa Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Ia menyatakan keinginan untuk memastikan bahwa program yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti penyediaan makanan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat, dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM. 4. Gelar Dr. Honoris Causa Raffi Ahmad. Gelar mentereng Raffi Ahmad yang diperolehnya dari UIPM Protokol Istana kembali menjadi perdebatan. Pihak kepresidenan mengumumkan gelar tersebut saat pelantikannya sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nani Purwanti, membacakan surat keputusan Presiden terkait pengangkatan Raffi sebagai utusan khusus Presiden untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Meski dianggap tidak sah oleh Kemendikbud, gelar tersebut tetap dibacakan saat Raffi dilantik. Nanik menyebutkan nama lengkap Raffi sebagai Dr. H.C. Raffi Farid Ahmad. Saat ditanya oleh wartawan mengenai gelar dokter